Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang peradaban kuno yang hilang, pasti yang langsung terbayang adalah Atlantis kan? Cerita tentang peradaban super maju yang tiba-tiba hilang karena bencana alam sudah terkenal sejak zaman kuno loh. Tapi pernah dengar nggak sih ada teori yang bilang kalau Atlantis bukan berada di Samudra Atlantik seperti yang banyak dikira, tapi justru ada di Indonesia? Ceritanya cukup seru dan penuh misteri nih. Pasti banyak yang penasaran apa yang membuat orang berpikir Atlantis ada di Indonesia. Apa aja bukti atau petunjuk yang ada? Apakah ini hanya teori atau ada unsur sejarah yang bisa dipercaya? Yuk kita bahas secara jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber yang ada dan analisis yang seimbang ya. Pertama kita perlu tahu ya, cerita tentang Atlantis pertama kali diceritakan oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dalam karyanya Timaeus dan Critias, dia menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang sangat maju dengan kota yang indah, teknologi canggih, dan masyarakat yang makmur. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah benua besar yang terletak di luar gerbang Hercules dan hilang dalam waktu singkat karena banjir besar dan gempa bumi dahsyat sekitar 9.000 tahun sebelum masanya. Cerita ini kemudian menjadi legenda yang dikenal di seluruh dunia dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya seni dan penelitian. Namun, selama berabad-abad, lokasi sebenarnya dari Atlantis selalu menjadi misteri. Banyak teori muncul tentang di mana peradaban ini berada, mulai dari Samudra Atlantik, Laut Mediterania, sampai Amerika Selatan. Dan baru-baru ini muncul teori yang menarik bahwa Atlantis mungkin berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Para pendukung teori bahwa Atlantis ada di Indonesia memberikan beberapa alasan menarik. Plato menggambarkan Atlantis sebagai benua yang dikelilingi oleh laut dan memiliki pegunungan, dataran subur, serta sumber daya alam yang melimpah. Deskripsi yang sangat cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam bentuk alam. Beberapa peneliti mengklaim menemukan bukti di beberapa lokasi di Indonesia yang dianggap terkait dengan Atlantis, seperti struktur batu yang mirip dengan bangunan kuno di Pulau Jawa, Bali, atau Sumatera, serta bukti perubahan geografis akibat bencana alam besar di masa lalu. Banyak cerita rakyat dan mitologi di berbagai daerah di Indonesia yang berbicara tentang peradaban kuno yang hilang karena bencana alam, seperti cerita tentang Kumari Kandam di kawasan Asia Tenggara, atau cerita rakyat di Pulau Sumba yang menyebutkan tentang kota bawah laut yang pernah ada. Beberapa ilmuwan seperti ahli oseanografi dan arkeolog mengklaim bahwa wilayah Indonesia pernah menjadi benua besar yang disebut Sundaland atau Mu Kontinen pada zaman es terakhir yang mungkin menjadi dasar cerita tentang Atlantis. Beberapa lokasi di Indonesia dianggap sebagai potensi situs Atlantis oleh para pendukung teori ini. Beberapa area di Jawa seperti sekitar Danau Toba atau kawasan pesisir selatan Jawa dianggap sebagai tempat yang mungkin pernah menjadi pusat peradaban Atlantis. Ada klaim tentang struktur bawah laut yang ditemukan di sekitar pesisir ini yang dianggap sebagai sisa bangunan kuno. Beberapa orang mengaitkan keindahan alam dan budaya Bali dengan deskripsi kota indah di Atlantis. Ada juga klaim tentang struktur batu kuno di sekitar kawasan Ubud atau pesisir Bali yang dianggap terkait. Penelitian bawah laut menemukan bahwa di bawah laut ini terdapat bentuk dataran yang mungkin pernah menjadi daratan pada masa lalu yang dianggap sebagai sisa benua Atlantis yang tenggelam. Beberapa kawasan di Sumatera seperti sekitar kawasan Bukit Barisan atau pesisir barat Sumatera juga dianggap sebagai potensi lokasi karena adanya bukti arkeologi kuno dan cerita rakyat yang mendukung. Namun perlu diingat ya, sebagian besar penelitian ini masih bersifat spekulatif dan belum mendapatkan pengakuan resmi dari komunitas akademik dan arkeologi. Bagi sebagian besar sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan resmi, cerita tentang Atlantis sebagai peradaban nyata yang ada di Indonesia masih dianggap sebagai mitologi atau teori spekulatif. Berikut adalah pandangan mereka.
Banyak sejarawan menganggap cerita Atlantis yang diceritakan Plato bukan sebagai cerita sejarah yang sebenarnya, melainkan sebagai alegori atau cerita moral yang dibuat untuk mengajarkan tentang bahaya keserakahan dan kehancuran yang bisa terjadi jika masyarakat tidak hidup dengan benar. Sampai saat ini, belum ada bukti arkeologi atau ilmiah yang jelas dan terbukti yang menunjukkan bahwa Atlantis benar-benar ada sebagai peradaban nyata. Semua artefak atau struktur yang ditemukan di Indonesia bisa dijelaskan sebagai bagian dari peradaban kuno Indonesia yang sudah dikenal, seperti peradaban Hindu-Buddha atau peradaban prasejarah lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa deskripsi lokasi Atlantis menurut Plato tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia pada masa yang disebutkan. Selain itu, peradaban kuno di Indonesia yang sudah terbukti ada tidak memiliki tingkat kemajuan teknologi seperti yang digambarkan dalam cerita Atlantis. Banyak klaim tentang bukti Atlantis di Indonesia berasal dari interpretasi yang terlalu luas terhadap artefak atau struktur alam yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan cara lain berdasarkan penelitian ilmiah. Meskipun cerita tentang Atlantis di Indonesia masih bersifat spekulatif, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari membahasnya. Cerita ini bisa mendorong lebih banyak penelitian tentang sejarah dan budaya Indonesia kuno yang bisa membantu kita menemukan lebih banyak hal tentang peradaban yang pernah ada di tanah air kita. Cerita tentang Atlantis bisa menjadi sumber inspirasi bagi karya seni, film, atau pariwisata di Indonesia. Banyak destinasi wisata di dunia yang sukses memanfaatkan cerita mitologi untuk menarik wisatawan, dan Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Cerita tentang peradaban kuno yang maju di Indonesia bisa meningkatkan rasa bangga kita terhadap tanah air dan mendorong kita untuk lebih menghargai budaya dan sejarah kita. Membahas teori seperti ini membantu kita belajar cara membedakan antara fakta ilmiah, spekulasi, dan cerita mitologi yang sangat penting di zaman sekarang, di mana informasi bisa dengan mudah tersebar. Meskipun cerita Atlantis adalah mitologi, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama terkait dengan sejarah dan budaya Indonesia. Bahkan tanpa harus terkait dengan Atlantis, Indonesia punya sejarah dan budaya yang sangat kaya dengan berbagai peradaban kuno yang pernah ada seperti peradaban Sriwijaya, Majapahit, dan banyak lagi. Kita harus bangga dan menghargai warisan sejarah ini. Cerita tentang kehancuran Atlantis karena bencana alam mengingatkan kita untuk menjaga alam dan lingkungan hidup kita, agar kita tidak mengalami hal yang sama akibat kerusakan alam atau perubahan iklim. Cerita tentang teknologi maju Atlantis bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, agar kita bisa menjadi negara yang maju dan mandiri. Setiap daerah di Indonesia punya cerita dan budaya yang unik, dan kita harus menghargai keragaman ini karena itu adalah kekayaan besar bagi bangsa kita. Jadi kesimpulan ya, cerita tentang Atlantis yang berada di Indonesia adalah salah satu teori menarik yang bisa membuat kita lebih penasaran tentang sejarah dan budaya tanah air kita. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya secara penuh, cerita ini punya banyak nilai dan manfaat yang bisa kita ambil. Yang paling penting adalah kita bisa menggunakan cerita ini sebagai dorongan untuk lebih belajar tentang sejarah dan budaya Indonesia, menjaga alam kita, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga kita bisa terus menemukan lebih banyak misteri dan keajaiban dari sejarah tanah air kita. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang bisa belajar dan menikmati cerita menarik ini. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat cinta tanah air ya!